Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifaul Khair Anahlia dari Perbankan Syariah kelas 2E dengan NIM 225231181. Saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Jadi Perjanjian Giyanti itu lahir karena ada kesepakatan dari segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda. Nah, pada 13 Februari 1755 itu, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Nah, dalam pelafalan Belanda itu disebut Gianti, tapi secara tertulis dibacanya Giyanti. Dulu Perjanjian Giyanti itu dibuat untuk meredam konflik pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Itu ternyata konfliknya belum selesai. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II mendapat hadiah tanah. Luas tanah yang diberikan membuat seorang pangeran merasa tidak adil. Lalu pangeran itu bilang kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang jenderal itu membuat keputusan agar tanah tersebut tidak dimiliki Mangkubumi. Akhirnya terjadilah perlawanan yang dimana perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara atau Nicholas Harting itu mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Nah, Harting melakukan perundingan secara tertutup dengan Mangkubumi. Nah, setelah berkali-kali perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754 itu, kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi itu terlaksana. Akhirnya berita tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III selaku pengganti Pakubuwono II. Berita itu berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono menyatakan persetujuannya terhadap perundingan Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini yang mendorong adanya perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Dari penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Ini juga awal mulanya Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panorogomo Khalifatullah. Nah, sejak ditandatangani perjanjian itu pada 13 Februari 1755, 2 hari setelahnya ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja. Terus juga ada bahasa, juga ada tari, penampilan gaya, dan klaim. Nah, proses pembagian wilayah sendiri tidak dalam waktu yang singkat, justru menimbulkan masalah karena dalam perjanjian itu diacak. Jadi terdapat wilayah yang tumpang tindih satu sama lain, seperti wilayah Yogyakarta di sekelilingnya ada wilayah Solo dan sebaliknya, mengakibatkan konflik. Pasca Perjanjian Giyanti itu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi itu masih melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa mengalahkan pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini yang membuat tanah Jawa menjadi terbelah dan disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran. Nah, Pangeran Sambernyawa itu mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, masa Gubernur Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Nah, dengan ini Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing memiliki perbedaan dan orientasi politik. Inilah yang mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan pada pertengahan 1400-an membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda, berujung pada perbedaan status hingga saat ini.
Nah, pada masa Republik Indonesia ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Dan Yogyakarta yang memiliki Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.